Artinya masih lebih positif benteng pertahanan persepsi Pak Jokowi. Jadi dengan mereka berkuar-kuar di mana-mana menuju mengatakan ijazah ini palsu, ya kan? Tanpa sebenarnya kan 160 katanya ada efeknya, ada kerusuhan. Itu tidak perlu. Kenapa? Akhirnya gara-gara hasutan mereka ini orang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Karena dulu waktu Jokowi periode kedua, rebutan untuk jadi wakil presiden itu kan terjadi di mana-mana. Tapi memang ya kalau kita lihat secara politik Jokowi belum selesai. Gitu ya. Gibran masih at the helm of power. Ini Pak Prabowo ini orangnya kan nggak mau mikir yang gitu-gitu. Pokoknya gua jalan aja lah ya. Kalau Pak Jokowi mau dukung, senang-senang aja kan gitu. Yang didefinisikan sebagai agenda besar adalah soal pembangunan bangsa, soal keberlanjutan pembangunan yang sekarang ada di tangan pemerintahan yang juga sebetulnya dibidani oleh Pak Jokowi sendiri, pemerintahan ini gitu loh. Jadi ini kan keberlanjutan. Jadi agaknya mulai terlihat di mata Pak Jokowi ada ancaman terhadap keberlanjutan developmentalisme ini dibalik gangguan-gangguan post-truth seperti ijazah palsu, lalu rasionalisasi pemakzulan wakil presiden. Dari Studio Utama AMKED Indonesia, Pejaten Raya Jakarta, inilah Majelis Antitesis. Majelis Antitesis hari ini akan membawakan tema tudingan ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran dinilai Jokowi sebagai agenda politik yang menjatuhkan nama baik dan reputasinya. Apakah Jokowi akan melawan? Kali ini kami menampilkan narasumber pilihan. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Partai Politik Indonesia. Sylvester Matudina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Septa Dinata, sosiolog dari Universitas Paramadina. Ikrama Masloman, peneliti LSI Deni Jaya. Dan terakhir dengan Joseph H. Wenas dari Zoom, karena Mas Joseph dari Yogyakarta. Diskusi ini akan dipandu langsung oleh Presiden AMKED Indonesia, Zulfan Hinda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga Para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat 5 narasumber kita pada hari ini. Namanya sudah disebut semuanya tadi. Nah, salam juga kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri. Nggak pakai Jakarta ya? Pakai dong Bang. Universitas Islam Negeri aja kan? Iya. Mana ada Jakartanya? Ada Bang. Ciputat kok kan? Jakarta lah, mahal Jakarta ini. Oh ya. Oke, Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, yang benar gitu ya? Iya. Harus sudah tuh. Tadinya saya pikir Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara persoalan tentang tudingan ijazah palsu kepada Pak Jokowi terutama, kemudian pemakzulan masalah Wapres Gibran ini kan sudah banyak sekali. Sehingga tidak ada TV, tidak ada podcast, media sosial, isu utamanya adalah persoalan ijazah palsu. Dan ini tidak selesai-selesai. Dan tidak mungkin selesai ini, karena tujuannya bukan untuk selesai. Tujuan ini harus ada terus. Ya kan? Ya, ada yang nyebut ini black campaign. Ada ini yang membuat noise juga, supaya bising terus. Ya kan?
Kalau nggak ada ini, nggak ada kebisingan, gitu loh. Nah, ini menarik memang. Tapi yang paling menarik justru responnya Pak Jokowi 2-3 hari yang lalu, dia mengatakan ini soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran ya. Ini ada satu agenda politik besar. Nah, tapi kan sampai saat ini tidak ada yang bisa mengungkapkan apa agenda politik besar ini. Gitu. Semuanya ngomong kan, tapi tidak ada. Nah, di sini kan saya mengundang pakar-pakar semua ini. Ya kan? Nah, apalagi ada Bung Silverster di sini yang boleh dibilang seminggu sekali ketemu Pak Jokowi. Ya kan? Yang mungkin dia sudah lihat, kita semua nggak pernah lihat itu ijazah Pak Jokowi. Tapi dia bisa aja udah lihat. Nah, cuman tidak disampaikan ke publik. Nah, ini kita mau tanya, Bung pernah lihat nggak ijazah aslinya Pak Jokowi itu? Atau pernah dipanggil Pak Jokowi, ini loh aslinya, Silver, ini. Bung, lihat ini, gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya publik itu perlu tahu. Tapi kemudian gini juga, walaupun sudah dikasih lihat yang aslinya, tetap orang nggak percaya. Ya kan? Namanya tujuannya bukan percaya atau tidak. Memang ini kasus harus diangkat terus. Ini harus ada terus, bukan soal percaya atau enggak, soal asli atau palsu, itu nggak penting. Tetapi harus terus ada. Habis ini ada lagi kan, bergulir lagi isu-isu lain lagi. Katanya sampai, Jokowi juga palsu, apalagi ijazahnya kan. itu arti apa ya? Memang ini terus ramai lah. Nah, tentu kita kasih pertama sekali pembicara itu yang akan menyampaikan pandangan-pandangan pikirannya adalah Bung Silverster sebagai juga kita kenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Saya ingat ini Bung Silver ini. Waktu Prabowo mengumumkan relawan yang hadir tidak disebut ini soulmate ini. Tapi masa yang hadir teriak soulmate, soulmate. Wah, rupanya siapa yang salah nggak nulis nama si soulmate ini. Tapi akhirnya maju ke depan juga ya. Ya, Ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran mengumumkan. Ya. Silakan Bung. Harusnya saya yang terakhir ya Abang Day. Tapi terima kasih saya udah diundang di Nanti kan majelis kita kan kasih lagi kesempatan majelis yang terakhir. antitesis Unpacking unpacking. Indonesia. Ini banyak pengamat-pengamat dan juga abang yang menurut saya sangat kredibel dan hebat-hebat, dan juga adik-adik mahasiswa ini. Tepuk tangan dulu lah. Oke, mungkin saya nggak terlalu banyak, soalnya kalau saya banyak bicara kayaknya finish selesai nih, kata Mas Adi tadi. Jadi intinya, Abang, bahwa isu ijazah palsu ini termasuk isu pemaksulan, memang udah lama ya. Dan sebenarnya orang yang pertama kali mendesak Pak Jokowi untuk melaporkan, yang menyampaikan secara langsung di rumah di Solo, itu adalah saya. Sebenarnya waktu itu saya juga nggak mau melaporkan, tapi saya didorong oleh Bang Budius Maruf, yang hostnya Konsensus. Waktu itu kami podcast, dia bilang, Bang harus lapor. Saya bilang, janganlah, ngapain ini isu nggak benar toh, nggak ada gunanya gitu loh. Tapi ketika itu para penuduh ijazah palsu ini, menurut hemat Bang Budius dan juga teman-teman relawan dan juga masyarakat yang menyampaikan ke saya, sudah sangat keterlaluan. Kenapa? Mereka menggeruduk kampusnya Pak Jokowi, yaitu UGM. Terus yang kedua menggeruduk rumahnya. Dan apalagi mereka sudah memfitnah, menghina, merendahkan, menjelekkan dengan tudingan Pak Jokowi itu harus diadili, masuk penjara, Pak Jokowi itu PKI yang menghancurkan Indonesia. Nah, akhirnya saya bersama teman-teman relawan dan juga Solidaritas Merah Putih, kami berangkat dari Banten, Jakarta, Bandung, ngumpul sama teman-teman soulmate yang ada dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
bahkan dari Madura juga ada tuh datang. Kami memang sebenarnya sudah sebelum ini memang punya keinginan silaturahmi kepada Pak Jokowi. Kenapa? Walaupun Pak Jokowi sudah selesai menjabat sebagai presiden, dan menurut hemat saya nggak ada kepentingan politik apapun, karena Pak Jokowi udah nggak bisa menjadi presiden. Hanya mendukung Prabowo Gibran agar menang dan sukses ke depannya. Tapi di dalam kami Soulmate itu, Pak Jokowi itu adalah pembina organisasi kami dan panutan kami, karena kami melihat banyak intinya Pak Jokowi ini menjadi panutan kami karena banyak sifat, sikap, watak beliau yang rendah hati, terus yang benar-benar mencintai rakyat, mau berjuang untuk bangsa ini. Dan yang paling penting, tidak pernah korupsi. Seperti yang dilakukan oleh mantan para petinggi di Republik ini, yang Pak Jokowi katakan, Pak Jokowi bilang ada agenda-agenda terselubung itu. Ya, Pak Jokowi ini tidak pernah korupsi. Ya kan? Sampai saat ini pun saya berani bertaruh, bahkan saya sering berdebat dengan orang-orang hebat yang profesor, doktor, yang pengamat-pengamat hebat. Saya bilang, mana bukti kalian bisa membuktikan Pak Jokowi itu melakukan korupsi atau melakukan abuse of power. Nah, jadi karena itu abang kami ke sana. Dan ketika kami ke sana, memang waktu itu kami datang pagi-pagi, ya kan, sudah banyak bermunculan mereka itu ada berapa bus ya, sama Kopaja. Makanya pasti ada orang yang menyuruh. Ya, siapa yang mau bayar ini bus? Siapa yang mau bayar makanan? Bayar segala macam. Kalau nggak ada orang yang menyuruh tentunya. Ya, kita lihat penuduh ini kan hampir kebanyakan pengangguran juga ya. Jadi, ya kan, kerjanya apa gitu loh. Bagaimana bisa membayar ini semua? Ya kan? Dan mereka di sana merengsek ke rumah Pak Jokowi yang menurut saya ini sudah keterlaluan. Ya, bukan perkara Pak Jokowi mantan presiden yang tidak pernah korupsi dan tidak pernah mengambil apapun keuntungan dari bangsa kita. Tapi sebagai manusia, coba aja kita rumahnya digeruduk, terus dimaki-maki PKI, ya kan? Padahal kalau Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi itu lahir tanggal 21 Juni tahun 1961. Ketika PKI meletus itu umur 4 tahun. Nah, ini kan orang-orang konyol dan gak waras ini menuduh Pak Jokowi PKI gitu. Ini kan kasihan sekali. Bagaimana kalau orang tua kita, kakak kita, saudara kita digeruduk di rumahnya, dimaki-maki, diadili, bahkan dibilang masuk neraka. Emang kalian Tuhan? Gitu loh. Nah, dari situ akhirnya saya menghalau. Ya mungkin kadang-kadang orang berpikir, wah kok Bang Sil ada narik kepala, ikat kepala yang diadili itu. Karena gini, ketika Solidaritas Merah Putih datang dari yang Jakarta, Banten, ini kan kami udah punya pengalaman di dunia lapangan ya. Demonstrasi ini mungkin saya udah hampir ratusan bahkan mendekati ribuan kali. Ya kan, dari saya muda gitu sampai sekarang. Di situ kita lihat relawan-relawan Pak Jokowi yang lainnya, ya apalagi orang Jawa Tengah, orang Solo, ini kan sopan-sopan. Mereka diam aja, duduk, ngopi, ngerokok ya kan. Sedangkan yang penuduh ijazah ini sudah dengan megapon ya kan, sudah memaki-maki Pak Jokowi dan keluarganya, fufu-fafa lah yang selama ini tidak pernah terbukti ya kan, secara hukum siapa yang punya ya kan, dan udah dibantah oleh keluarganya Pak Prabowo ya kan, bisa aja Roy Suryo yang bikin gitu loh ya kan. Jadi macam-macam hinaan, ejekan itu saya terus terang aja sebagai anak bangsa, bukan saya penjilat Pak Jokowi, Bang. Saya 10 tahun ikut Pak Jokowi, saya dikasih jabatan saya tolak. 10 tahun. Saya nggak pernah ngambil proyek. Ya, jadi ini biar clear dulu. Tapi kita melihat manusia ini, menurut kami di Soulmate, Solidaritas, dan saya, dan keluarga saya, dan banyak teman-teman saya,
dan mungkin ya saya nggak usah ngomong mengatasnamakan rakyat. Pak Jokowi ini manusia yang luhur, yang mau mencintai rakyatnya, berjuang untuk bangsanya, untuk Indonesia maju. Makanya kemarin kita mendukung Pak Prabowo. Bukan Pak Jokowi 3 periode itu omong kosong. Nggak pernah ada itu. Nah ini nanti saya bisa buktikan. Nah, yang sekarang kita mau tanya ini dengan ucapan Pak Jokowi kemarin Ya. bahwa ada agenda politik, ada agenda besar politik ini. Ya. Ini untuk menunjukkan apa ini? Apa Pak Jokowi, ada yang bilang Pak Jokowi panik kan gitu. Oh, iya, iya. Nah, terus kemudian apa ini tanda-tanda Jokowi mau betul-betul gaspol nih, mau melawan. Ya, jadi gini Abang. Oke, saya akan jawab, tapi makanya setelah itu Bang, kami di sana ya kan, saya tarik ikat kepala orang ini Bang, ya kan. Karena mereka udah masuk ke rumah Pak Jokowi. Itu pun Pak Jokowi gila menurut saya. Masih mau menerima 4 orang apa 3 orang tuh dari tim penuduh TPUA itu. Kan gila banget gitu loh. Masih mau terima orang yang menggeruduk rumahnya. Nah, tapi mereka masih maki-maki Bang. Akhirnya saya tarik itu ikat kepalanya Bang, ya kan. Mereka akhirnya dari situ, yang rencananya besok mereka mau nginap lagi, mereka pulang. Nah, setelah mereka pulang, saya bicara berdua dengan Pak Jokowi. Saya bilang, Pak, ini sudah tidak bisa ditolerir. Ini udah penghinaan. Ini sudah sangat menurut saya, bukan hanya Bapak, keluarga, tetangga terganggu, masyarakat. Ini sudah memberikan efek yang nggak baik buat bangsa kita. Bapak harus kasih pelajaran. Itu berdua Pak. Setelah itu, Bapak harus lapor. Kalau Bapak nggak lapor, saya akan pulang kampung aja Pak. Ya kan? Saya bilang begitu. Terus Pak Jokowi bilang, Maksudnya Mas, pulang ke Manado. ke NTT. NTT. Jadi kata Pak Jokowi, Mas, saya nggak enak. Itu kan masyarakat kita. Terus saya bilang, Pak, Bapak harus memberikan pendidikan politik dan hukum buat bangsa kita, buat anak cucu kita. Bahwa mereka ini adalah yang tukang adu domba bangsa gitu loh. Yang menjelekkan bangsa kita. Kan mereka mau lapor sampai luar negeri, PBB dan sebagainya. Itu kan orang sakit ini mereka. Nah, jadi Pak Jokowi bilang, nanti saya nggak enak di masyarakat kita. Bapak laporkan saja. Kalau mereka minta maaf atau mereka menyesali perbuatannya, Bapak cabut lagi. Jadi itulah ceritanya Abangku. Nah, Sampai sini dulu kan. Oke. Jadi setelah itu kan memang Pak Jokowi, saya, termasuk Pak Prabowo sebenarnya. Dan kita di tim pemenangan Prabowo Gibran 02 sudah tahu bahwa isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu Indonesia gelap waktu itu. Kan itu ternyata demonya dibayar Bang, gitu, ya kan? Isu pemaksulan ini adalah cara-cara kotor lawan politik untuk menghancurkan kesolidan Prabowo Gibran Jokowi, yang mana mereka ingin agar di tengah jalan ini selesai Bang. Ya kan, bahkan mereka udah teriak kan kemarin si TNI mantan purnawirawan itu mengatakan akan dudukin MPR DPR dan revolusi. Dan banyak podcast mereka juga di media revolusi. Ini yang revolusi kan modalnya besar, nggak bisa pakai kumis Pak. Masalahnya Bang, ini bohir dan para petinggi di belakangnya ini nggak krek Bang, nggak solid. Mereka bermain sendiri-sendiri. Mereka juga masih ada yang saling musuhan nih Bang. Tapi anak buahnya yang menurut saya pion-pionnya ini bergerak. Dan yang mereka nggak nyangka, Pak Jokowi akan melaporkan ini. Makanya sekarang ini kalau menurut teman-teman pengacara, yang kebetulan teman-teman kita juga, mereka bilang, bro, ini mereka udah puyeng bro. Mereka udah mau saling lepas tangan, buang badan. Ada yang udah tiap hari nangis, ya kan? Bahkan udah ada Bang dari 12 tersangka, calon tersangka ini, dari 5, sudah ada yang keluar negeri Bang. Sudah ada yang keluar negeri, sudah ada yang buang badan. Mungkin dapat tugas untuk cari itu Reza Khalid. Nah, jadi memang ada Bang. Hanya gini Bang, Pak Prabowo juga mengatakan bahwa sebenarnya ini dilakukan untuk mengadu domba kita, anak bangsa. Kita lihat Bang, pemaksulan aja.
itu purnawirawan ini boleh saya katakan bahwa sebenarnya nggak usah lah kalian menyebut purnawirawan. Sebenarnya mereka ini tim suksesnya Anies Baswedan. Waktu 14 Februari setelah coblosan, sebulan, dan itu kan setelah itu kan Prabowo Gibran kan dinyatakan menang tapi secara quick count. Belum resmi lah kan. Di situ mereka tanggal 19 Maret sudah menggeruduk KPU untuk membatalkan hasil Pilpres karena dikatakan curang. Oke, Bung Silver, mungkin kalau dihabisin semua, Iya, selesai nanti, Bang. selesai. Makanya kita nggak mau cepat-cepat selesai ini, Ya. ya kan? Nah, saya tahu betul, kita semuanya pernah ini kalau dialog lewat Zoom, ya kan? Dan bagaimana itu menderitanya kalau lewat Zoom sendirian, kalau kita rame-rame. Karena supaya tidak menderita nih, Bung Yosef ini saya kasih bicara sekarang. Silakan, Bung Yosef. Ya, makasih Bang Sulvan. Saya hanya ingin mempertajam sedikit saja dari bagian akhir apa yang disampaikan oleh Bang Sylvester, saya kira, terutama terkait soal apa sih agenda besarnya sebetulnya kan, yang dimaksud oleh Pak Jokowi baru-baru ini. Dan sejauh menyangkut Pak Jokowi, saya tetap melihat bahwa beliau adalah sosok negarawan yang melihat apa yang disebut, yang didefinisikan sebagai agenda besar adalah soal pembangunan bangsa, soal keberlanjutan pembangunan yang sekarang ada di tangan pemerintahan yang juga sebetulnya dibidani oleh Pak Jokowi sendiri, pemerintahan ini gitu loh. Jadi ini kan keberlanjutan. Jadi agaknya mulai terlihat di mata Pak Jokowi ada ancaman terhadap keberlanjutan developmentalisme ini di balik gangguan-gangguan post-truth seperti ijazah palsu, lalu rasionalisasi pemaksulan wakil presiden gitu ya. Karena arahnya akhirnya akan menusuk kembali ke soliditas koalisi di pemerintahan Pak Prabowo itu sendiri. Jadi ini kan yang dilontarkan kan semacam pedang bermata dua gitu ya. Tergantung koalisi sekarang melihatnya bagaimana, karena di satu sisi ada keperluan 2029 dan ini ditawarkan untuk semacam mengkoreksi gitu kan. Tapi dari polanya saya lihat ini menjadi arahnya seperti petisi 50 ini Bang Sulvan. Jadi kalau di satu sisi ada gagasan untuk paling nggak secara pragmatis menjaga koalisi permanen. Koalisi Pak Prabowo sekarang kan sebetulnya kelanjutan dari koalisinya Pak Jokowi yang 80-an% itu kan. Kan partai-partainya kurang lebih sama kan. Minus PDIP aja sekarang. Tapi kan basically mereka setelah Pilpres kembali jump into the bandwagon membentuk koalisi pemerintahan yang kurang lebih mirip dengan koalisinya Pak Jokowi yang sebetulnya mau dipertahankan pada saat itu. Dilanjutkan, tapi kan kemudian kita tahu lah ya Pak Surya Paloh punya pandangannya sendiri dan kemudian Caimin dan sebagainya gitu ya. Kita nggak singgung itu lagi lah. Tapi at the end of the day sebetulnya koalisi ini kan berhasil dibentuk kembali oleh Pak Prabowo dan ini melalui semacam koreksi terhadap yang menurut bahasa mereka ini kan kesalahan nih. Ada keputusan MK 90 itu masih terus saja dinarasikan sebagai kesalahan yang perlu dikoreksi kan. Dan ini menjadi semacam para purnawirawan ini menjadi semacam membentuk petisi 50 menjadi oposisi permanen nih. Sampai 29 kalau perlu sampai 34 karena asumsinya Pak Prabowo ini kan dihitung di dua tataran. Sudah pasti harus dijaga sampai 29 tapi idealnya 10 tahun kan sampai 2034 ini jalan panjang nih. Jadi harus ada di sisi oposisi harus ada kekuatan yang dalam tanda kutip permanen juga dan saya kira mulai terbentuk pola-pola seperti petisi 50 di zaman Orde Baru itu mulai coba digagaskan melalui manuver para purnawirawan ini kalau saya lihat. Jadi untuk menjaga perimbangan, kira-kira itu catatan yang menurut saya kalau soal jalan konstitusionalnya pemaksulan saya kira itu kita sama-sama tahu lah rutenya itu kan nggak mudah ya. Di koalisi itu sendiri yaitu di parlemen dulu di DPR lalu belok ke MK dan balik lagi ke parlemen kan sebetulnya di MPR. Tapi yang menentukan
tahap pertama itu kan sebetulnya koalisi itu sendiri kan di parlemen kan. Jadi saya kira ini yang masih harus dilihat, tapi memang mengingat parpol-parpol itu KPI-nya kan 5 tahunan ya. Para ketum ini kan harus menaikkan suara kursinya. Kalau bisa kadernya juga jadi menteri sebanyak mungkin, atau kalau bisa idealnya juga jadi presiden atau wapres gitu kan. Jadi masing-masing itu punya visi yang satu lihat 5 tahunan, yang lain lihatnya jangka panjang gitu ya. Terutama terkait dengan visi Indonesia Emas yang 20 tahunan itu yang sekarang sedang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran kan. Ini kan kelanjutan dari 10 tahunnya Pak Jokowi kan sebetulnya. Jadi memang ada semacam kontradiksi gitu antara kepentingan jangka pendek 5 tahunan dan visi 20 tahunan. Nah, ini harus dicari keseimbangannya. Ya, saya mau kasih kesempatan ke Bung Ikrama ya. Iya. Mas Lomen, namanya susah banget itu sebutnya ini. Mas Loman, Bang. Mas Loman ini dari lembaga survei LSI Denny JA ya. Iya. Sebenarnya kok pakai Denny JA karena ada 2 LSI ya. Iya. Jadi Yang terpaksa satu lembaga pakai ya. Denny JA. Satu lagi siapa, Bang? Hah? Satu lagi siapa? Satu lagi temennya dosen kamu kan? Nanti lagi panjang ceritanya. Ya panjang itu. Nah, sekarang kan saya nggak tahu ya, mungkin apakah semua sudah melakukan survei, tetapi survei dari Burhanuddin Muhtadi itu ini ya, Indobarometer. Indikator ya. Nah, dari survei dia menyatakan tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi sekarang ini turun memang. Ya. Setelah tidak menjadi presiden, itu dari sekitar 80-an menjadi 72. Nah, mungkin pasti LSI Denny JA juga sudah melakukan survei. Sama seperti Adi kan gitu. Atau mungkin para Madinah juga sudah melakukan survei. Nah, persoalannya apakah turunnya suara tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu memang betul karena isu isu ijazah palsu dan pemakzulan, atau memang ya ini wajar aja lah, sudah tidak menjadi presiden lagi tentu saja turun otomatis kan gitu, sebagaimana presiden yang lain gitu. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau dibilang otomatis turun enggak, Bang. Karena biasanya kalau kita survei, bahkan semua presiden pun misalnya, itu kan ada juga misalnya Presiden Gus Dur lebih tinggi. Di Pilgub juga begitu. Misalnya gubernur hari ini dengan gubernur yang sebelumnya diuji, enggak otomatis yang sudah selesai, itu kemudian lebih kecil ya. Nah, cuman memang di kita nih surveinya agak lebih mendalam lagi. Kita termasuk punya survei terkait persepsi publik terkait ijazah palsu ini. Iya. Ya. Nah, tapi saya mau menyoal dulu karena kita juga punya survei terkait tingkat kepercayaan dari presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang menarik, Bang, karena ini tidak lazim. Biasanya memang tingkat kepercayaan presiden dengan wakil presiden itu selalu membayangkan. Yang mana nih? Yang sekarang ya? Yang sekarang, Prabowo dan Gibran. Ya. Ya, sedangkan yang sekarang ini terpautnya cukup jauh. Ya. Selisih gap antara Pak Prabowo dan Mas Gibran terpaut 15%. Walaupun sebenarnya masih tinggi ya. 65% ya, walaupun sebenarnya 65% Gibran. Ya. Pak Prabowo 81% ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk menyongsong momentum Pilpres ya, petahana yang dianggap kuat ya tentu harus di atas 70%. Oh, jangan-jangan begini, jangan-jangan masyarakat ingin memilih lebih. Gibrannya 82, Prabowo 81. Cuman nggak enak kan? Iya. Kan? Nggak, ini pertanyaan. Ini pertanyaan terpisah, Bang. Kita nanya dulu ke Pak Prabowo, ya. Seberapa percaya, ya, tingkat kepercayaan. Kemudian ke Mas Gibran. Jadi ini dua pertanyaan yang terpisah. Tapi yang menarik, ya sebenarnya, kita juga menguji terkait ijazah palsu, Bang. Kita tanya seberapa besar orang percaya. Ya, ini juga yang agak anomali, ya. Kalau antara Prabowo dan Gibran agak ada disparitas yang cukup. Ketika kita tanya percaya nggak terkait ijazah palsu Pak Jokowi, publik 74%
nggak percaya. Nggak percaya. Yang percaya cuma 12%. Nah, ini Berarti itu pendukung Anies tuh 12%. variabelnya banyak, Bang. Tapi kalau kita mau lihat ya, artinya masih lebih positif ya benteng pertahanan persepsi Pak Jokowi. Ini kan mungkin juga karena ini fondasinya ya. Kenapa nggak terlalu tergerus? Karena bentengnya atau jangkarnya ya tentu tadi sebutkan 10 tahun pemerintahan. Tapi memang di Gibran ini memang ada disparitas yang cukup mencolok. Kalau saya sebenarnya ada banyak rentetan ya. Rentetannya ya memang yang belum tuntas ketika Pilpres. Ya, ketika Pilpres tsunami politik terkait dugaan pelanggaran etika itu kan juga nggak dijawab, nggak diambil posisi sebagai negarawan ya karena setelah menjabat supaya meredam isu ini. Ya, kedua memang aneka bacaan ya terkait arah mata angin politik. Kan kita lihat Pak Gibran nih jarang tampil di forum-forum kebijakan secara mencolok ya, bahkan lebih banyak mengisi konten-konten ya. Saya baca kontennya bagus itu Bang, 1,6 juta yang nonton, komentarnya 56.000. Tapi isinya lumayan juga itu. Sadis. Sadis ya. Wah itu saya nggak kuat ininya ya. Tapi ada juga yang positif ke Adipra ya. Jadi sebenarnya yang mencolok adalah di isu Wapres kalau saya, Wakil Presiden. Karena ini masih belum setahun, sudah terjadi disparitas. Kalau saya mungkin ada semacam standing position yang harus diambil sama Mas Gibran untuk menjelaskan aneka polemik. Karena ini lebih berdampak ke Mas Gibran loh. Karena disparitasnya 15, sedangkan di kasus ijazah hanya 12% yang percaya itu ijazah palsu. Ya, mungkin kalau ijazah palsu Bang ada banyak catatan. Mungkin soal kredibilitas yang menyampaikan ijazah ini juga. Mungkin kalau yang menyampaikan adalah ahli IT, Harvard, MIT atau apa yang mungkin nggak punya bias politik atau apa, mungkin kepercayaannya lain. Nah ini kan memang betul tadi ada syarat nuansa politis. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, Pak Jokowi juga ikut menyuburkan ini dengan tidak, misalnya ketika proses hukum belum selesai ya, kemudian Pak Jokowi sekarang mulai menarik sentimen publik dengan curhat ke publik kan. Kan pernyataan Pak Jokowi itu kan sasarannya bukan dihukum Bang. Tapi ke sentimen publik untuk ayo dukung saya dihabisin, saya di ini. Jadi tolong bela saya ya. Jadi sebenarnya pusaran konflik ini coba ditarik sentimen publik. Dan saya pikir pasti ada polarisasi. Nah catatan dari Bang Silvester tadi ya. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat ini. Ini barusan diangkat komisaris nih Bang Silvester. Ya. Komisaris utama Komisaris ID Food. ID Food. Ini Setelah 10 tahun diminta jadi komisaris waktu pemerintahan Pak Jokowi, saya tolak Bang. wah, itu luar biasa idealisme itu. Nah, saya lanjut Bang. Terkait mungkin teman-teman ada yang Tapi apa komunikasi. maksudnya ngucapin selamat itu tadi? Mau mengundang ini komentar-komentar. Ya, kita mau ngopi bareng nanti. Bang, pokoknya tutup komentar dulu Bang. Berarti sadis itu. Ya, catatannya misalnya tadi Bang Silvester ngomong memang nggak ada celah hukum. Memang kalau teman-teman adik-adik komunikasi kan belajar ada namanya agenda setting. Agenda setting kan bangunannya kan agenda building. Agenda setting baru framing ya. Nah, baru ada priming. Priming itu pemilihan. Nggak mungkin semua isu diangkat ya. Mungkin bagi para misalnya penantang Pak Jokowi karena dilihat masih kokoh persepsinya karena 10 tahun menjabat, ya yang paling cepat di-trigger ya ijazah palsu. Karena kan melahirkan sentimen kemarahan. Kok kita dipilih selama 10 tahun ternyata yang diserang adalah inkompetensi karena legitimasi ijazah. Ya, saya pikir ini pemilihan framing aja. Korupsi dan lain tidak menutup kemungkinan. Mungkin kalau ijazah palsu ini tidak meningkat trennya, ya. Tapi saya lihat ini setiap ada kakak Adipra ini posting terkait keluarga Pak Jokowi atau dinamika, saya lihat like, subscribe naik, ya kan? Saya lihat podcast-podcast juga begitu. Ini masih belum dingin, ya. Mungkin per bulan apa? kita bulan Mei kemarin, Mei, ya. Jadi masih relatif. Sebenarnya kasus ijazah palsu ini kan sudah dari 2000, kalau nggak salah 2022 ya. 2014 sudah. 2019. Jadi 2019. ya, jadi kalau datanya itu 2014 waktu Pilpres itu sudah muncul. Tapi tidak rame. 2022 yang digugat. Kemudian 2018 ramai lagi menjelang Pilpres 2019.
lalu masuk pengadilan, 2022 diputuskan oleh pengadilan, Iya, betul. ini asli, bukan Iya. palsu gitu loh. Udah habis itu senyap kan. Nah sekarang diangkat lagi. Makanya saya katakan tujuan dari Roy Suryo, kemudian Rismon, siapa lagi? Tifa dan lain-lain. Ini bukan persoalan untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu, nggak penting. Yang penting rame. Atau dengan apa yang dikatakan tadi, memang ini ingin menggerus juga legitimasinya Pak Jokowi, ya kan? Terus lanjutkan. Ya, artinya kalau lihat dari rentetan ini kan isu lama ya. Mungkin kalau dalam 1-2 minggu ini sudah tidak kuat lagi atmosfernya, ya mungkin ada isu lain. Karena percaya atau tidak, atmosfer kepercayaan Pak Jokowi ini masih tinggi. Karena didera isu sedemikian rupa, termasuk ijazah palsu ini yang sangat bombastis ya. Cuma 12% yang percaya menurut data LSI ya. Jadi saya pikir ini catatannya Bang. Pertama terkait ijazah, tapi yang harus jadi sorotan kita mungkin image terkait matahari kembar. Ya, terkait absen di forum kebijakan, kemudian tadi misalnya ya kayak lawatan luar negeri ataupun kunjungan pimpinan negara lain di Indonesia memang tidak terlihat sehingga isu itu mulai dikenyat, termasuk isu Mas Gibran ke Papua. Ini kan memang sudah jadi tupoksi karena itu tugas wakil presiden, tapi kan isunya kok dihembuskan sekarang. Nah, ini apakah semacam biasanya orang kalau ditakuti anginnya agak kencang, Bang. Ya kan? Ini harus di isu mungkin agak kencang terbaca bagi elit atau publik bahwa Mas Gibran ini juga sedang menyiapkan langkah misalnya. Ini kan dugaan-dugaan yang mungkin bisa saja untuk menatap kontestasi politik ke depan sehingga isu matahari kembar kan mencuat. Saya pikir dia tidak lahir dari ruang hampa gitu ya. Dan banyak juga yang mengatakan ini semacam memberi jarak. Dan saya pikir Pak Prabowo dan di beberapa presiden sebelumnya, Bang, periode kedua ini kan game changernya. Biasanya ke Pak Jokowi, Pak SBY, kedua Budiono, ya. Kemudian Pak Jokowi, kedua Pak Maruf Amin. Karena periode pertama terlalu powerful, ya. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Apakah hubungan kemesraan ini akan terjalin? Karena memang hubungannya bukan semata elektoral aja ya, tapi chemistry politik mungkin. Tapi kan waktu akan menjawab itu, Bang. Ya. Oke, ini memang persoalan mengarah ke pemakzulan ini memang isu yang cukup menarik, seksi lah. Ya kita lihat bagi publik pun kalau kita angkat isu lain di podcast tuh nggak ada yang nonton. Begitu isu ijazah palsu, Gibran, wah itu ratusan ribu yang nonton. Subscribe-nya juga kita nambah cepat. Ya kan? Kemudian yang komen-komen juga banyak sekali. Itulah hebatnya daya tarik Pak Jokowi Gibran ini ya. Menurut saya di dalam dunia media sosial, orang ini juga nih mahasiswa ini kalau buka itu pasti cari dulu apa nih Jokowi, apa nih Gibran, ini pasti itu. Kalau yang lain memang tidak begitu antusias. Nah sekarang kita mau dengar dulu dari Universitas Paramadina. Yang universitas ini dikenal memang yang pernah dipimpin oleh Anies, kan gitu. Walaupun beliau ini belum tentu dukung Anies. Kan artinya apa benar nih isu-isu yang mengatakan bahwa kayak tadi Bung Silver bilang, ini kan jenderal-jenderal ini kan sebagian besar ini kan pendukung Anies. Kemudian mereka kecewa karena Anies kalah. Lalu mulailah bikin isu pemakzulan, cari-cari termasuk mendukung soal ijazah palsu ini, gitu kan? Gitu. Gimana? Tapi ngomong-ngomong soal Anies, ini gara-gara abang ini. Kenapa lagi? Musuh Anies diberhentiin dari partai, muncul antitesis, Bang. Saya masih ingat itu dulu ngomong di Detik. Ya kan? Sama Adi kan? Katanya, kata Bang Zulfan, nih, Anies ini adalah antitesis dari Prabowo dan Jokowi. Iya. Besoknya langsung itu peringatan dari partai. Abang dinonaktifkan, langsung abang mengundurkan diri. Majlis antitesis ini, Bang, jadi judul dari diskusi tiap bulan. Unpacking. Mumpung ingat nih, jadi ingat persis saya. Jadi saksi sejarah. Bagaimana antitesis itu adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan yang anti pemerintah tadi itu adalah Anies, dan gara-gara itulah Bang Zulfan tak berpartai lagi. Diberhentikan Bang ya? Apa abang mengundurkan diri?
diberhentikan dengan cara yang salah. Ya berarti banyak moderatnya ini yang Oh iya. Bang ya. Saya pikir pertanyaan atau tuduhan tadi. Ini bahaya kalau Ya, memang kalau kita lihat dari kacamata politik, ya cukup, ya bisa disambungkan dengan ini ya, dengan itu. Tetapi kalau kita lihat, memang pertarungan Pak Jokowi sejak awal itu, publik itu memang terbelah. Sejak pencalonan pertama, pencalonan kedua, itu beti sama selisih suaranya dengan Pak Prabowo. Artinya orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi ini sejak awal itu cukup besar. Tapi tentu ini realitasnya selalu tidak sederhana. Tapi tentu kita butuh analisa yang lebih sederhana ya. Nah, dalam konteks pertarungan terakhir ini, kalau kita lihat memang kan rekonfigurasinya ini kan agak eksepsional. Yang tadinya musuhan terus mesraan, terus memang menyisakan kelompok yang tidak bisa masuk dalam kategori baru ini, gitu kan? Dan sebagian besar itu ada di kelompok Anies. Nah, kalau kita bicara secara politik ya sah-sah saja mereka bermanuver dalam rangka kalau memang dilihat target politiknya arahnya ke sana. Nah, tapi kalau kita lihat secara politik dari kubu Pak Jokowi, tentu ini bisa dilihat usaha mendelegitimasi pihak lawan. Ya, karena kalau kita lihat ini kan sebuah pertarungan sebetulnya kan. Pertarungannya ini ada di mana, field-nya ini sebetulnya ada di mana. Ya. Apakah field-nya itu menggunakan lembaga hukum? Tidak sepenuhnya juga. Ya. Kalau kita pakai istilahnya tadi post-truth tadi itu kan, era sekarang itu kan di satu sisi memang ada tren lembaga-lembaga formal negara ini mengalami penurunan kepercayaan sehingga tidak bisa dijadikan susah untuk apalagi mereka kan dicoba untuk, kepolisian kan sudah mencoba untuk itu kan, tapi kan ternyata tidak berhasil meredam ini. Nah, di satu sisi kalau kita lihat kan Pak Jokowi dan pihak yang bertentangan itu kan sama-sama menggunakan ranah informal ini, utamanya di ruang media sosial ini. Ya. Tapi tetap mereka mencoba untuk menggunakan otoritas lama sebetulnya. Misalnya, kalau kita lihat kenapa isu ijazah ini agak beda sekarang. Kalau kita lihat, kita trace jauh ke belakang itu kan sebetulnya kan sambutannya tidak setinggi ini ya. Orang sebetulnya mengalami masalah. Juga nggak laku pernyataannya gitu. Kepolisian juga susah untuk meredam ini. Nah, ini saya kira dan pihak sebelah juga misalnya Roy Suryo dan satu lagi Rismon ya. Rismon. Itu kan juga menggunakan justifikasi akademik sebetulnya kan. Kemarin malah Rismon itu di podcastnya itu kan ngobrol sama Profesor Sofyan Effendi. Iya. Yang mantan rektor UGM. Iya. Yang kemudian dikatakan bahwa Pak Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah lulus dari UGM. Iya. Tapi kemudian satu hari kemudian mantan rektor ini Sofyan Effendi mengatakan, oh kok saya nggak tahu itu, ucapannya itu nggak ada gitu loh. Nah jadi ini dimanfaatkan oleh Rismon berarti. Saya mengikuti. Nah, coba. Jadi ya di sisi lain juga ini kayak puzzle sebenarnya. Kasus Pasar Pramuka misalnya, itu kan kalau kita bicara agenda setting kan ada yang sebetulnya di luar kontrol juga. Ini muncul secara alamiah saja ini. Iya. Ya kan? Apalagi yang campaikan Bitor kan. Kemudian dalam kasus mantan rektor itu, terakhir saya baca di Tirto tadi kalau nggak salah ya. Klarifikasi secara ini beliau membedakan antara institusi dan pribadi. Artinya sebetulnya secara pribadi beliau
tidak membantah substansi itu. Tetapi karena beliau bagian dari UGM, maka beliau harus tunduk terhadap kebijakan universitas. Itu terakhir saya baca itu. Jadi artinya ini ya terlepas ada klarifikasi ini atau tidak, artinya ini asupan sebetulnya bagi kelompok sebelah ini yang melawan Pak Jokowi ini. Dan ini masih sangat potensial digoreng terus. Dapat amunisi baru. Dapat amunisi baru dan kita akan perkirakan ini akan lama. Ditambah dengan memang sudah menaik penyidikan kan. Nah itu juga ini akan diladeni terus ya. Nah semakin diladeni ini akan semakin lama. Di satu sisi juga kalau kita bicara tentang itu memang ada realitas yang paralel. Di sisi lain ada isu ijazah, tapi di sisi lain kan memang ada isu pemakzulan. Jadi Pak Jokowi dengan pernyataannya itu sebetulnya intinya adalah pernyataan itu untuk mendelegitimasi kelompok ini. Itu kira-kira. Jadi Bung Adi, nah ini kan sama-sama nih yang kelompok Roy Suryo CS ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi juga otomatis ingin mereka. Ya, walaupun tidak terlalu penting. Dieksplisitkan. Ya, dieksplisitkan begitu. Nah, ini menurut saya bahwa satu, ini belum terjawab. Jokowi melawan ini dalam konteks apa ini? Artinya kan kok Pak Jokowi ini kan jarang ngomong-ngomong seperti ini. Jarang sekali. Ada agenda besar yang itu kan gaya SBY kan? Itu gaya SBY, ada yang mau membunuh saya kan gitu. Nah, kok Pak Jokowi sih jangan-jangan ditelepon Pak SBY barangkali. Gini aja jawabnya Pak gitu kan. Sebagai senior kan bisa juga kan. Ngajarin kan gitu. Bisa ngajarin yang sana, bisa ngajarin yang sini juga. Ya kan, jadi dua-dua diajarin kan gitu. Bagaimana Bung Adi? Bisa lebih mudah nggak pertanyaannya, Bang? Itu udah paling mudah. Ini berat. Jangan pura-pura. Ini, aduh, inilah orang Madura satu ini. Yang ringan dibikin berat, yang berat dibikin ringan. Kalau kan kita mau memaknai apa yang disampaikan oleh Jokowi soal ada agenda besar terkait dengan upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah memimpin di negara kita. Kan kayak gitu kan, Bang? Iya. Downgrade, kemudian menghilangkan semua legasinya. Saya sih menduganya dua hal. Pertama, ini semacam akumulasi dari orang-orang yang mungkin sejak Jokowi pertama kali jadi presiden 2014, ini berkumpul. Mulai dari yang tidak suka, mulai yang membenci, mungkin juga kalah pemilu, merasa ditinggalkan, kumpul, Bang. Kenapa kumpul pasca 2024 setelah Jokowi tak lagi jadi presiden? Karena mungkin bagi mereka waktu yang paling pas untuk memberikan serangan sporadis, bahasa KPU-nya mungkin secara sistematis, terstruktur dan masif setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Kalau ini dilakukan 2014, 2019, 2024 nggak mempan. Karena Jokowi punya di penjara juga. Entahlah, tapi Jokowi punya segala-galanya, punya instrumen kekuasaan, punya instrumen politik, partai pasang badan, relawan juga sabrek. Dari Aceh sampai Madura itu sistematis memberikan dukungan secara sistematis. Jadi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Jokowi, saya menduga ini adalah tempat konsolidasi orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak happy, marah kepada Pak Jokowi, mulai dari kebijakannya, mungkin juga karena ada ormasnya yang sempat dibubarkan, ada yang merasa ditinggalkan, merasa kalau pemilu kumpul ini barang. Apalagi misalnya per hari ini Jokowi diyakini tidak punya bemper partai yang kemudian akan selalu pasang badan. Dulu kalau kita melihat Jokowi diserang, bukan hanya relawan seperti Bang Silvester yang selalu pasang badan, misalnya minimal kawan-kawan di PDIP. Tapi praktis setelah hubungan politik Jokowi dan PDIP wassalam, PDIP kan tidak pernah memberikan pembelaan secara dikit-dikit. Inilah yang kemudian membuat saya punya keyakinan ini ada semacam resultante yang terakumulasi dari residu-residu politik yang pernah dilakukan oleh Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Long time. Ini sekitar 10 tahun. Orang berkumpul, apakah yang berkumpul ini saat ini
disatukan kekuatan politiknya atau hanya sebatas serangan-serangan sporadis dari satu titik ke titik yang lain, kira-kira begitu. Kalau Bang Peter nyebut ini nggak kuat-kuat amat, ini sporadis nih Bang, belum berkumpul satu sama yang lain. Tapi common enemy-nya dalam tanda kutip satu, Pak Jokowi. Nah itu saya Consolidated ya. iya, belum terkonsolidated. Ini masih gelombang demokrasi yang pertama Pak. Masih ada semacam gejolak. Tapi khawatir juga Bang, kalau sampai gelombang yang ketiga, ini bisa revolusi besar. Nah yang kedua, sangat relevan ataupun sangat rasional kalau kita memahami apa yang disebut oleh Jokowi sebagai upaya untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya. Karena kan ada satu keyakinan bahwa Jokowi itu masih dianggap sakti dalam politik, Bang. Magnet politiknya dinilai kuat, popularitasnya masih oke, dan pada saat yang bersamaan misalnya approval rating ataupun tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi agak sedikit turun dari 80 ke 70, ini alamiah sebenarnya akan terjadi kepada siapapun yang sudah tidak lagi jadi presiden, Bang. Yang ingin saya katakan adalah karena di masa-masa yang akan datang Pak Jokowi itu masih dianggap sebagai sosok yang mampu segala sesuatu yang disentuh itu bisa jadi emas, Bang. Jadi kalau ada raja, dia sentuh barang bisa jadi emas. Jadi siapapun nanti yang mendapatkan endorsement dari Jokowi, dukungan politik dari Jokowi terkait dengan pemilu 2024, ini jadi barang. Kan begitu sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap. Artinya supaya segala sesuatu yang didukung oleh Jokowi itu tidak jadi, tidak menang dalam pemilu, rusak Pak Jokowinya. Disebutlah macam-macam itu, mulai dari ijazah, kemudian pemakzulan, dan bahkan kalau mau flashback ke belakang, soal SMK juga dipersoalkan kan sampai ke pengadilan dan seterusnya. Artinya apa? Pesan ini sederhana, bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan. Tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak sebaik yang dibayangkan. Makanya kalau bicara tentang politik jangka panjang, jangan dekat-dekatlah sama Pak Jokowi. Kayak gitulah Jokowi. Yang kira-kira begitu, Pak. Itulah yang saya bisa maknai ketika Jokowi mengatakan bahwa ada upaya untuk mendowngrade dan mendelegitimasi apa yang Pak Jokowi miliki saat ini. Ini kan ada kaitannya dengan waktu HUT Gerindra, itu kan Prabowo pidato. Ya kan? Hidup Jokowi, kan gitu. Kemudian kalau tidak ada Pak Jokowi, kita nggak bisa kan gitu. Jadi memang betul-betul Prabowo itu menyampaikan itu. Dan ya saya kira itu dengan sadar sih, bukan dibuat-buat kan gitu. Memang saya kira Pak Prabowo juga kalau nggak didukung Jokowi nggak berani maju capres. Itu ada konteksnya kan? Ya dia artinya gini kan, kalau dia maju lagi tanpa dukungan Jokowi 3 kali, 4 kali kalah, ngapain gitu loh. Nah jadi, ini kawan saya sedikit ingin kasih gambaran bahwa kawan-kawan yang sekarang ini tadinya kan 2019 itu ya 2014 kata Adi tadi sampai 2019 itu kan dalam pilpres itu kan mendukung Prabowo. Kemudian mereka kecewa ketika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Gitu loh. Nah itu terus itu kan Walau ini nggak bisa ditawar gitu ya. Terus mereka gitu sampai sekarang. Ya saya setuju dibilang belum terkonsolidasi karena masing-masing jalan sendiri kecuali 3 orang ya. Rismon, kemudian Roy Suryo sama Dr. Tipa. Tapi kan yang lain Refli Harun, yang lain Egy Sujana, apa udah nggak kelihatan lagi. Udah buang badan. Nah, yang maju kan ada TPAU apa? TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ini hebat juga ini. Luas sekali kan. Jadi Adi kalau sebagai aktivis ya itu bisa minta gratis itu. Penasihat hukumnya ya. Mau lanjut lagi nggak tadi? Ya lanjut Bang, saya lagi buang rambut di kopi nih. Kok ada rambut nih Budius ini? Apa tadi saya ngomong? Soal upaya ada agenda besar untuk mendowngrade Jokowi. Selain saya sebutkan bahwa Jokowi itu masih diyakini sebagai sosok yang dinilai masih sakti dan tangguh, Pak. Endorsement dan dukungan politiknya. Saya kalau bicara tentang politik masa yang akan datang, yang paling terdekat adalah 2029. Apa yang dibayangkan orang dari Jokowi? Gibran. Minimal Gibran ini bisa maju bersandingan lagi dengan Prabowo Subianto. Menjadi calon wakil orang nomor 2 yang bisa kembali tampil. Kan kayak gitu, Bang. Sementara pada saat yang bersamaan, kekuasaan hari ini, ketika semuanya bergabung dengan Prabowo Subianto, apakah mereka nggak pengen juga, Bang, bisa dampingin Prabowo di 2029?
Bisa saja ada orang yang mencoba untuk memancing di air yang keruh, mencoba cari-cari kesempatan supaya tak lagi jadi barang antara Prabowo Subianto dengan Gibran, bisa muncul kekisruhan terjadi di mana. Karena saya cukup meyakini siapapun nanti yang jadi wakil presiden di 2029, dia sangat mungkin akan menjadi presiden selanjutnya. Iya dong, kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo di 2029, saya hakul yakin, Bang. 2035 jadi nih presiden. Gitu ya. Oh, jadi dari dalam koalisi, maksudnya dari partai yang warna biru kayak gini ya warnanya. Saya mau prediksi secara umum, Bang Silvester. Ini kan feeling saya aja, prediksi saya aja, bahwa saya menduga bahwa di 2029 itu sebenarnya pertarungan politiknya adalah bukan soal capres lagi. Cawapres. Ini pertarungan cawapres. Ini feeling saya ya. Jadi semua orang yang saat ini berada di lingkungan kekuasaan, entah itu menteri, entah itu partai, entah itu komisaris, atau entah bohir-bohir, entah itu oligarki, ngiler juga bisa berdampingan dengan Prabowo di 2029. Karena satu kesimpulannya, Prabowo Subianto di 2009 tidur saja bisa menang, Bang. Gitu ya. Petahana soalnya. Tanya ke Ikram. Jadi sebenarnya Tanya ke siapapun yang punya data-data. Mas Adi, bukan feeling Mas Adi itu udah so good, udah kenyataan. Prediktif ya, Bang. Saya tidak nyebut. Jadi satu sekarang atau ini apa. udah memainkan skoci di daerah-daerah udah. Coba Bang cerita itu. Saya nggak tahu. saya nggak tahu soal itu. Ini biar saya aja supaya netral. Iya. Walaupun nggak netral. Karena dulu begini, Bang, waktu Jokowi periode kedua, Bang, karena dulu waktu Jokowi periode kedua, rebutan untuk jadi wakil presiden itu kan terjadi di mana-mana. Antar internal koalisi, ulama-ulama, ustadz-ustadz, aktivis, dosen-dosen. Saya juga ngiler sebenarnya, Bang. Cuma tak ada yang melirik, Bang. Nah, yang punya kekuatan ini mampu memainkan Merdeka dulu Madura itu baru bisa. Sudah beli baju putih belum begitu? Saya punya 4 lah. Ada yang Madura gagal diumumkan. 2 jam sebelumnya. Ya, kira-kira begitu. Itu prediksi saya ya. Saya orang jauh. Mungkin salah, mungkin benar. Makanya Bang Silvester kalau ada cerita-cerita yang yang bisa kita spill ke publik, nggak apa-apa. Ini ada keterbukaan. Ini secara objektif ya. Saya bicara objektif bukan netral. Kalau netral itu nggak berbobot, independen. Jadi kita kan berdasarkan analisa Hadi tadi. Ini kan Bang, kita bisa bukan Hadi. ya. Ini ada nasi kuningnya. Kan sudah saya ralat kan. Berdasarkan bisa nggak datang loh. Ya kan? Berdasarkan Hadi bahwa ada yang berkeinginan menjadi wapres pada tahun 2029. Nah, kita kan tahu potensi ya. Kita bicara potensi. Potensi pertama adalah AHY. Ya kan? Yang sangat berkeinginan menjadi wapres. Potensi kedua adalah Puan. Betul nggak? Itu kan. Nah, yang ketiga siapa lagi? Muhaimin barangkali. Ya, Muhaimin. Nah, ini semuanya Punya partai lah yang jelas ya. yang punya partai. Elit partai yang lain, Bang, yang masuk koalisi sekarang, Bang. Ya kan potensinya yang lemah. Kan nggak populer. Enggak, Kiai Maruf Amin siapa yang kenal dulu, Bang, sama Budiono, Bang? Ya itu lain lagi. Enggak artinya tidak ada problem seperti Gibran ini sekarang kan. Ini kan sekarang ada problem seperti ini, Adi. Nanti saya ganti lagi namanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah nanti dilanjutkan lagi. Saya berdasarkan Adi, berdasarkan Jupan, berarti yang main ini PKB, PDIP sama Demokrat kan gitu. Kalau mau diambil simpel seperti itu, walaupun lembaga survei mungkin sudah mendapatkan tuh, ya kan? Kira-kira indikasinya apa gitu. Gimana, Bu? Habis dari LSI kita ke Bung Yosep. Saya harus disclaimer dulu. Jadi ini tafsir saya terkait dengan permintaan Bang Zulbal terkait pernyataan Jokowi yang mengatakan ada agenda besar. Tafsir saya 2 itu. Iya. Ya, kalau Bang Silvester kan nyebutin macam-macam lah itu. Tafsirnya so good, Bang. Fakta-faktanya udah mulai ada nih. Oh gitu ya. Bang cerita lah, itu penting, Bang. Ada progres gitu ya. Tahapannya sudah bukan sudah mulai terbentuk skoci-skoci di daerah-daerah. Ya. Di dalamnya bagus itu. Apalagi ada warna biru tadi saya dengar. Nah, makanya kita tidak Biru banyak ini kita mungkin sebentar ini 15-20 menit kita mencoba bahas bukan soal pemakzulan ini ya. Iya. Bukan soal ijazah palsu, mungkin itu kan menyangkut Jokowi.
Tapi ini kan pemakzulan ini kan menyangkut persoalan Gibran kan, Iya. gitu loh. Nah, tadi sebenarnya ada salah satu agenda mungkin yang dimaksud oleh Pak Jokowi ini adalah pemakzulan. Kemudian ada agenda pemain-pemain ini, ya kan, yang punya kepentingan untuk siapa mereka bisa maju. Bahkan mungkin dari antara mereka ini ada yang sudah mendengar Prabowo nggak mau dua kali, ya kan? Bisa jadi. Atau ada perjanjian batu tulis yang kita tidak tahu kan bisa jadi. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Mungkin mau sekali aja. Habis itu ya apakah diserahkan kepada siapa atau mendukung siapa? Nah, biasanya kalau balas jasa ya dukung Gibran kan gitu. Karena Pak Jokowi sudah, itu kan biasa. Di Malaysia seperti itu ya, saya kasih gambaran ya. Waktu dulu kan Mahathir itu didukung oleh Tun Razak. Ya. Ketika dia menjadi wakilnya Tun Razak, kemudian Tun Razak turun, dia menjadi Perdana Menteri. Waktu dia turun, ya kan, memang si Badawi itu karena senior, dia jadi Perdana Menteri sebentar. Anwar sudah lebih awal ngejar. Oh itu kan sejak itu kan itu. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Dia mau kudeta. Ya, Itulah. meniru cara Mahathir sebetulnya, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Nah jadi ketika Badawi menjadi Perdana Menteri, Mahathir taruh si Najib Razak, anaknya Tun Razak. Nggak lama Badawi mundur, Najib yang menjadi Perdana Menteri. Nah itu kan balas jasa. Nah itu dalam politik. Geng lah ya. Nah itu kan biasa. Nah ada kemungkinan kalau kita lihat gini, Pak Prabowo juga balas jasa nanti. Ya. Nah tadi siapa yang mau ngomong ya? Bung Yosep. Ikram tadi. Mau Bung Joseph apa gimana Bang? Bung Yosep dulu lah. Iya. Oke. Maghrib dia. Ya, betul Bang Sulvan, yang disampaikan Mas Adi tadi itu yang sebetulnya saya maksud, mereka melemparkan semacam pedang bermata dua untuk memecah koalisi karena memotret bahwa di 2029 itu strategis untuk posisi RI 2-nya. Kalau RI 1 rasanya hampir pasti, apalagi dengan approval rating yang tinggi Pak Prabowo, dan saya cukup yakin akan terus dijaga di level 75-80 itu hampir pasti Pak Prabowo akan lanjut ke 2034. Tapi memang siapa yang akan meneruskan keberlanjutan pembangunan pasca 2034 itu adalah RI 2-nya, dan itu strategis. Dan oleh karena itu sebetulnya nggak perlu terlalu dianalisis. 2 bulan 3 bulan lalu Pak Zulkifli Hasan bahkan terang-terangan mengatakan bahwa 2029 itu untuk Wapres kita bicara lain gitu loh. Bukan berarti dalam format yang sekarang. Dan menurut saya itu sesuatu yang dari kacamata politis sah-sah dan wajar-wajar saja. Dan ini yang saya kira dilihat juga oleh para purnawirawan itu untuk mengajukan semacam usulan koreksi atas kesalahan dalam tanda kutip ya, etis atas keputusan MK nomor 90 itu terkait posisi Wapres yang sekarang. Saya kira itu gitu loh. Jadi ini kemana-mana sebetulnya agendanya. Ya, kalau saya Bang, catatannya memang ini terlalu cepat panasnya ya. Biasanya kan kalau dulu kita lihat periode pertama Pak Jokowi JK, itu kan memang ditata untuk jaga stabilitas. Walaupun orang udah tahu Pak JK dengan personalnya, kemudian kewilayahannya, ya, kemudian merepresentasi Timur, dan juga tentu mesin politik. Waktu itu ketum Golkar, itu kan orang pasti juga membaca ada potensi-potensi untuk maju melawan Pak SBY. Tapi itu kan memang tidak terjadi di 1 tahun, 2 tahun pertama. Nah ini kan jadi mencolok karena ini terjadi di bahkan belum 1 tahun. Ya, kalau saya ada 2 tafsir malah. Tafsir pertama mungkin aja ini pemanasan mesin yang cepat untuk game changer tadi, untuk siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo ya. Ketika biasanya kan di kita selama priorisasi elektoral Pilpres, Presiden selalu maju 2 kali ya. Artinya kan asumsinya Pak Prabowo akan 2 kali lagi, dan kemudian siapa yang akan membersamai dia itu kan mungkin atau saja mungkin ada bacaan bahwa sorotannya bukan lagi pasangan, tapi mungkin untuk
pemanasan mesin untuk juga jumping posisi ya sebagai wakil presiden yang dilihat cukup mencolok ya representasi anak muda. Kemudian ada yang manasin, mungkin saya nggak tahu. Besok bisa kali maju misalnya kan, jadi lawan atau sebagainya, itu kan potensi-potensi itu juga ada. Sehingga kalau saya tidak mungkin tidak ada angin ya, yang kemudian belum setahun pemerintahan anginnya sangat kencang. Dan faktanya memang ini menggerus tingkat kepercayaan ya. Karena itu saya bilang tadi, selisih antara Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 15%. Semestinya kan biasanya ya itu selalu membututi itu. Kalau yang 181 biasanya ini bisa 79 atau 78 dan biasa lazimnya begitu di Pak SBY JK ya. Kalau sekarang mungkin coba kita lebarkan bacaannya ya. Bisa saja bacaannya ini untuk merebut posisi Gibran ya. Dan tentu semua nama harus kita list secara fair ya. Bang Bahlil juga mesti catat karena dia ketum partai, Bang Zulhas ya. Dan semua nama-nama itu tidak hanya Pak AHY misalnya. Atau yang tidak punya mesin politik tapi punya exposure. Misalnya kayak Mayor Teddy, Pak. Itu kan dapat exposure yang luar biasa. Ini kan bicara Mayor Teddy cukup Letkol sekarang ya. Letkol Teddy ini cukup dapat sorotan publik. Saya pikir nama-nama itu di list. Apakah itu game changernya untuk Pak Prabowo? Atau mungkin ada bacaan lain. Ini ada upaya untuk pemanasan untuk menghadapi 2029. Dalam ini bukan di layer kedua tapi layer ke-1 juga. Itu nggak ada yang tahu, mungkin Bang Sylvester yang bisa mengurai. Tapi sebelum ke situ kita ke adik-adik ini dulu. Siapa yang mau ngomong nih di antara adik-adik mahasiswa, mahasiswi? Ayo dong. Ya, memang saya tahu pasti kamu yang mau ngomong. Esipnya kuat. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di depan di sini. Mengenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Anggara, saya dari mahasiswa Geopolitik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin tindaknya kalau kita Diulangi lagi sebut namanya. terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak yang ada di depan atas kesempatan untuk saya bertanya. Dalam pertanyaan ini kan kita melihat ijazah Jokowi palsu itu kan sebagaimana ini sudah dibilang cukup lama kan, dimulai dari 2014, 2019 dan dimenangkan pada tahun 2022 kalau ijazahnya ini tidaklah palsu gitu dan itu adalah ijazah yang benar. Tapi kalau kita lihat hingga 2034 diprediksi bahwa adanya legitimasi akan berubah untuk Gibran menjadi presiden depannya, itu harus dilihat dari sudut pandang anak-anak muda juga Pak. Dimana kalau kita tahu generasi-generasi muda ini kan terhadap isu ijazah palsu Jokowi juga sebenarnya peduli tidak peduli juga. Dimana kalau kita lihat generasi muda itu menginginkan bahwa ini lebih ke arah adanya progresivitas gitu dari isu-isu yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan ijazah ini cuma hanya isu elit untuk saling mempengaruhi satu sama lain dalam pemilihan presiden untuk dimajukan di pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah elit-elit politik itu juga akan memikirkan gitu bagaimana strateginya dalam menggait anak-anak muda untuk menjadikan isu Jokowi ijazah palsunya ini untuk terpengaruh juga ya anak-anak muda, sehingga anak-anak muda tuh juga memikirkan bahwa oh kalau kita melihat calon-calon presidennya ini memiliki ijazah yang palsu ataupun tidak ada kredibilitas, itu menjadi masalah untuk negara kita ke depan. Jadi mungkin tadi. Ya. Yang lain? Nggak ada, kalau nggak ada saya ke Bung Silver dulu. Ya, terima kasih pertanyaan dari siapa tadi deh namanya? Anggara. Jadi hanya mungkin saya betulkan sedikit bahwa isu ijazah palsu ini memang dari 2018 ke 2019, tapi pernah diajukan gugatan di ada 3 sebenarnya tahun 2022 atau 2023 ya. Intinya gugatan itu kalau nggak salah di PN Solo dan PN Jakarta Pusat. Terus yang satu di PT UN, Petun. Tapi yang di Petun ini dicabut balik oleh Bambang Tri dan lain-lainnya. Jadi kalau yang 2 gugatan itu ditolak oleh pengadilan karena pengadilan mengatakan bahwa
majelis hakim mengatakan bahwa pengadilan tidak berhak untuk menyidangkan kasus itu. Dan itu ijazahnya tidak diperlihatkan, ya kan? Nah, jadi intinya bahkan yang satunya mengenai tuduhan ijazah palsu, ada PKI itu oleh Bambang Tri dan juga oleh Gus Nur itu mereka divonis bersalah. Bahkan tidak diperlihatkan ijazah palsunya, Bang. Tapi mereka menuduh kalau yang Bambang Tri dan Gus Nur itu, mereka mengadakan sumpah memakai Al-Quran di atas kepalanya, sumpah mubahalah kalau nggak salah. Dan mereka meyakini benar-benar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi gini, Bang, kita nggak boleh menuduh seseorang itu koruptor, ijazah palsu, sertifikatnya palsu, apabila kita nggak memegang buktinya atau tidak dinyatakan oleh pihak yang berwenang, kayak kemarin Barreskrim Mabes Polri, atau putusan pengadilan. Ketika kita mengatakan itu dan kita nggak bisa membuktikan, akhirnya pidana yang akan menjerat kita. Ya, jadi tanpa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, itu kenapa? Ya, seperti halnya kita bilang, Anda koruptor, Anda maling ayam. Tapi tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ini orang maling ayam atau koruptor, kita yang akan terjerat pidana. Dan satu hal lagi, tidak ada kewajiban siapapun di Republik ini untuk menunjukkan informasi hal-hal pribadinya. Ya. Tidak ada satupun undang-undang di Republik ini yang mengharuskan itu. Ya kan? Kita masyarakat umum dan yang bukan penyelenggara negara. Ya kan? Jadi intinya kalau Pak Jokowi waktu menjadi penyelenggara negara, ya kan, bisa dibuka gitu loh. Waktu jadi presiden atau menyalon wali kota dan sebagainya, ya kan. Termasuk kemarin ada tuduhan mengatakan bahwa Pak Jokowi masih penyelenggara negara karena pembinaan dan antara. Itu salah besar. Karena undang-undang baru mengenai BUMN, ya kan, pengurus BUMN itu termasuk kayak saya yang komisaris di BUMN tidak termasuk penyelenggara negara. Ya. Dan yang saya bilang tadi, tidak ada satupun ayat atau pasal di undang-undang kita, ya kan, yang mengatakan bahwa seorang itu diwajibkan untuk memberi informasi mengenai hal-hal pribadi, termasuk undang-undang keterbukaan informasi publik. Ini kan hanya Roy Suryo menarasikan seolah-olah bisa gitu. Memang nggak boleh. Kalau bisa, berarti kan ya Pak Jokowi harus melakukan itu. Sedangkan pengadilan saja yang 2 kali itu, ya kan, termasuk yang satu, tapi yang petun dia ini, itu aja nggak bisa memaksa Pak Jokowi untuk menghadirkan ijazahnya. Nah, makanya isu ijazah ini harus kita semua cermatin, termasuk adik-adik mahasiswa. Ini buat pembelajaran secara politik dan hukum dan konstitusi untuk anak cucu kita. Ya, jadi bahwa pertama saya sering mengatakan di mana-mana dari awal di podcast ataupun media bahwa Dumas atau pengaduan masyarakat oleh TPUA akan kandas. Itu sebelum kejadian dan sekarang memang sudah kandas. Kenapa? Kawan-kawan yang mengajukan pengaduan masyarakat ini tidak punya legal standing. Terus yang kedua tidak punya bukti-bukti yang valid. Makanya awalnya mereka bikin LP atau laporan polisi di Mabes Polri tapi ditolak, dikirim ke Dumas. Nah, kalau LP itu udah ada indikasi pidananya. Ya. Terus saya juga mengatakan bahwa nantinya gugatan yang ada sekarang ini masih ada 2 gugatan di PN Solo dan Sleman. Nanti hasilnya juga bukan kita ahli nujum ya. Secara hukum nantinya akan ditolak atau NO. Sama seperti 2 gugatan yang sewaktu di 2-3 tahun lalu itu. Yang akan berjalan saat ini adalah laporan dari Presiden Jokowi,
mantan Presiden Jokowi dan juga teman-teman relawan, pengacara dan masyarakat umum di Polda Metro Jaya dengan indikasi pidananya kalau yang laporan Pak Jokowi itu adalah indikasinya pencemaran nama baik dan juga yang satunya itu fitnah lah, ya kan. Terus kalau yang dari teman-teman pengacara dan teman-teman relawan itu adalah pengasutan, pasal pengasutan. Jadi dengan mereka berkuar-kuar di mana-mana menuju mengatakan ijazah ini palsu, ya kan? Tanpa sebenarnya kan 160 katanya ada efeknya, ada kerusuhan. Itu tidak perlu. Kenapa? Akhirnya gara-gara hasutan mereka ini orang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan kita lihat lagi bahwa apa yang dilakukan Roy dan Rismond selama ini salah besar. Jadi kalau saya dari awal sampai sekarang saya mengatakan bahwa bukti yang diajukan mereka mau bilang ada punya primary evidence, sudah melalui face recognition dan sebagainya, itu sampai saat ini saya katakan nol besar. Telur burung unta besar. Kenapa? Yang Roy dan Rismond selidiki itu bukan ijazah original atau ijazah otentik. Tapi maksudnya original atau identik yang palsu atau asli yang dipalsu. Tapi yang diteliti adalah daripada hasil digital yang di media sosial. Ini nggak bisa. Walaupun dikatakan fotokopi atau digital itu bisa menjadi barang bukti, tapi harus ada aslinya dulu. Gitu loh. Nah, Ya bisa gini aja, kalau tidak asli kan berarti bisa jadi bukti tapi bodong kan. ya. Gitu. Oke, Bung Silver. Ini karena kita sudah mendekati akhir, saya kira kita ini perlu closing statement ya dari masing-masing kita ini. Tadi terputus itu, Bung Yosep. Silakan. Iya Bang. Sorry. Silakan. Bung Ini khusus Yosep. lagi. Ini apa closing statement? Ya, atau kalau mau nambah lagi juga boleh. Nah, saya kira memang intinya adalah tadi yang sempat dirumuskan oleh Bang Mas Adi Prayitno bahwa ini sebenarnya agenda besarnya itu apa sih? Ya memang kembali lagi terkait dengan developmentalisme itu sendiri yang sekarang ada di bawah pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun dan yang ingin di aspek atau sisi legacy Pak Jokowi ini yang mau di-degrade gitu loh. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks pemaksulan itu memang kental sekali aroma pertempuran kekuasaan di posisi RI2. Dan betul bahwa selanjutnya RI2 itulah yang akan menjadi sosok yang dianggap sah untuk melanjutkan. Kan kita bicara pembangunan selama 20 tahun ke depan sampai 2045 ini kan. Jadi setelah era Pak Prabowo memang posisi RI2 ini di periode 2934 itu strategis sekali. Dan saya kira ini yang sekarang lagi dipotret dan saya bahasakan sebagai selontaran pedang bermata dua untuk memecah koalisi sekarang. Dan sebetulnya tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa tidak perlu dianalisis. Bang Zulkifli Hasan 2-3 bulan lalu sudah terang-terangan ngomong kan untuk 29 posisi RI2 kita bicara lagi gitu loh. Jadi memang ini sudah menjadi kepentingan dari koalisi itu sendiri. Jadi akan bicara lain lah untuk posisi RI2. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Silakan. Iya. Septa. Kalau saya melihatnya memang pertama tentu kita lihat eskalasinya ada ini. Kalau kita pakai pendekatan gerakan sosial itu kan antara action dengan counter action, ya movement dengan counter movement ini ada. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Dan itu mendapat sambutan yang semakin lama sepertinya semakin besar, gitu ya. Nah dari sisi itu sebetulnya
besar atau tidaknya ya akan sangat tergantung counter dari pihak Pak Jokowi ini akan seperti apa. Gitu ya. Nah, yang kedua itu saya melihatnya memang ini kan kayak membaca arah angin ya. Kalau arah anginnya positif ke target tadi, itu penumpang gelapnya akan semakin banyak. Gitu. Jadi bisa jadi akan semakin consolidated. Ya. Ini kan ya di satu sisi kalau di awal-awal kan kalau anginnya agak ada, ini bisa jadi ya dilihat iseng-iseng berhadiah lah kita support segala macam sehingga mereka yang di depan ini tentu akan semakin confident juga untuk melakukan ini gitu ya. Jadi ini sangat kompleks. Jadi kalau kita lihat hanya sebatas Pak Jokowinya, ya beliau sudah Lancer ke Prabon. Ya. Tetapi memang ya kalau kita lihat secara politik Jokowi belum selesai. Gitu ya. Gibran masih at the helm of power gitu. Jadi yang namanya di atas itu pasti dimiliki orang gitu. Yeah. Nah, ini kan secara politik sah-sah saja. Tinggal bagaimana cara masing-masing pihak ini bermainnya seperti apa gitu. Yeah. Game changer-nya akan kita lihat ke depan seperti apa gitu ya. Bung Adi, mungkin ini kan baru belum sampai setahun. Nanti kira-kira 2 tahun lagi menjelang Pilpres, pasti kan eskalasinya semakin meningkat. Artinya sekarang kan hanya yang bicara ini adalah para, kita katakan oposannya Pak Jokowi. Tetapi nanti akan keluar kandang semua. Yang namanya ketum parpol, ini semua akan bicara mereka. Lebih ramai lagi. Ya kan? Nanti saya kira ini makin kacau, makin bising ini. Bagaimana Bung Adi? Ya, itulah yang ingin saya tambahkan. Tadi kan saya baru menyebutkan 2 hal terkait dengan tafsir kenapa Jokowi ngomong soal ada agenda besar terkait dengan pemakzulan ataupun ijazah. Nah, yang ketiga, Jokowi ini kan kalau kita menggunakan istilah yang dipakai oleh Ervin Goffin soal panggung depan dan panggung belakang. Mungkin beberapa waktu yang lalu panggung depannya ijazah dan pemakzulan. Murni soal itu aja. Tapi secara perlahan ketika Jokowi bilang ada agenda besar terkait dengan pemakzulan dan ijazah, ternyata ada panggung belakang yang ingin sorongkan di depan. Ini bukan soal ijazah dan pemakzulan loh. Ini jalan panjang menuju 2029. Kan itu jalan ceritanya. Saya menyebutnya ini semacam paradigm shift. Perubahan paradigma yang coba untuk disodorkan oleh Jokowi. Makanya kalau kita menghitung rata-rata secara umum, mulai dari podcastnya Bang Zulpan, Unpacking lah, Majelis Antitesis kan sudah mulai bicara apa yang diomongkan oleh Jokowi. Dan proporsi bicara ijazah itu agak mulai berkurang, Bang. Pemakzulan sudah mulai berkurang, tapi orang sudah memprediksi apa omongan Pak Jokowi. Itulah yang saya sebutkan. Jokowi ini secara berlahan sebenarnya ingin mengungkap bahwa panggung belakang yang muncul di permukaan selama ini bukan soal ijazah dan pemakzulan. Ini loh, jalan berliku dan mendaki terkait persaingan di 2029. Targetnya bukan ini. Jadi, kalau saya melihat, anggaplah ini secara politik. Kalau hukum saya nggak tahu, ini hitam putih kalau soal hukum. Yang ingin disasar itu adalah bagaimana persaingan politik itu sudah mulai dibangun dari sekarang. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa, kita yang bukan politisi, Belanda masih jauh. Masih kurang lebih sekitar 4 tahun. Tapi bagi para politisi, menyusun kekuatan politik, jadi batu batanya sudah mulai dicor dari sekarang, Pak. Untuk menapaki bagaimana persaingan di 2029. Apalagi ambang batas presiden 20% itu hilang. Zero threshold di 2029. Ini akan semakin mengakumulasi bagaimana persaingan-persaingan di masa yang akan datang selalu terjadi. Dan itu yang sepertinya Pak Jokowi ingin tunjukkan. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira begitu Jokowi ingin bilang, jangan terfokus pada ijazah dan pemakzulan. Ada agenda yang lebih besar apa? Ini soal pemilu. Makanya kalau kita bicara tentang teori-teori marketing politik, ini kan seperti orang lomba panjat tebing, Bang. Kalau ada yang di atas, supaya menang yang di bawah, kan kakinya diturunin satu persatu, Bang. Yang di bawah ini narik terus. Itu yang disebut dengan apa yang terjadi pada hari ini dalam perspektif komunikasi politik, disebut dengan demarketing. Bahwa Jokowi, bahwa Gibran tidak seindah dan sesederhana yang dibayangkan orang. Makanya muncullah kira-kira peluru-peluru nyasar itu yang kemudian diarahkan ke Solo. Ijazah lah, pemakzulan lah. Bang Silver, yang pasang badan terus, Bang. Nggak betul itu. Kan itu yang sebenarnya yang menurut saya
ingin diungkap secara tuntas. Itu kalau bicara tentang politik ya. Tafsir soal pernyataan Jokowi ada agenda besar. Meski kita juga tidak bisa menutup mata, ada argumen-argumen yang di luar itu. Misalnya, oh ini Pak Jokowi sedang ingin minta simpati dan dukungan publik, agak keok nih, melawan serangan-serangan yang begitu kuat di medsos, kira-kira begitu. Artinya apa? Ini sudah mulai ada flying victim, minta dukungan lagi kepada publik supaya simpati itu terus kuat kepada Pak Jokowi. Ada juga yang bilang, oh ini sebagai bentuk reaksi dan kepanikan karena mungkin perang-perangan opininya sudah mulai kalah. Jadi ada fakta yang mencoba untuk ditunjukkan selain fakta soal ijazah ataupun soal pemakzulan. Nah itu kan suara di luar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya Pak. Itulah yang kemudian tidak bisa kita bantah. Tapi satu hal Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, karena saya minum kopi itu agak banyak tadi Bang. Saya kebetulan masih ingat loh apa yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur beberapa waktu yang lalu yang disebut dengan badai dalam secangkir kopi. Jadi isu-isu ijazah pemakzulan ini nggak netes ke bawah sebenarnya Bang. Ini hanya konsumsi kelas menengah ke atas. Bahkan di level mahasiswa sekalipun nanya ijazah tentang mereka nggak engage dan bahkan tidak tahu apa substansinya. Jadi kalau misalnya di survei-survei itu muncul, termasuk surveinya Denegia, bahwa misalnya ada sekitar 60% tidak percaya dengan ijazah ini, bahwa ijazah ini palsu, artinya 60% yakin dengan ijazah ini asli. 74. Dan misalnya hanya sebatas 12% yang percaya itu palsu, termasuk di indikator. Bagi saya ini terkonfirmasi. Karena yang berisik itu cuma di medsos, rata-rata di X. Di X di Indonesia yang pakai itu sedikit Bang, cuma 2% dari pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Makanya kalau rata-rata secara umum di X itu gaduh Bang, tapi di TikTok orang nggak ngomong ijazah sekarang. Sekarang yang ngomong itu pakan bergizi gratis, kesehatan buat rakyat, rumah subsidi dan seterusnya. Oleh karena Gimana itu? Kenapa di IG sama TikTok. Jadi yang rame soal Tapi saya ijazah. nonton di TikTok lain lagi, aku janda loh. Kita dulu Bang, tapi kira-kira apa itu linknya kira-kira Bang? Kita mau join juga Bang. Nah, jadi itu yang saya tangkap ya. Jadi ini untuk membaca survei karena kan banyak sekali tuduhan tuan. Oh ini ternaknya Solo nih, ternak Mulyono. Kalau ada survei-survei yang menunjukkan mungkin yang percaya soal ijazah ini palsu cuma misalnya 12%, 10% oh ini peliharaan. Satu hal Bapak Ibu, ini bukan hanya terjadi sekarang. Dulu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan Gibran masuk, banyak orang nggak tahu kok. Bahkan yang tahu itu menganggap itu wajar saja karena begitu banyak proses politik yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, isu-isu yang sifatnya elitis seperti ijazah dan pemakzulan dalam banyak hal tidak terkonfirmasi ke bawah. Karena orang tahunya di bawah bukan ini Bang, bukan ini yang terjadi. Jadi siapapun yang ingin mengkampanyekan bahwa isu pemakzulan ijazah adalah hal-hal untuk mendowngrade Solo dan Pak Jokowi, harus sampai juga dong ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesulitan cari kerja, kesulitan cari makan, nganggur dan miskin. Kalau itu sampai, itu bahaya Bang. Itu yang saya khawatirkan akan muncul gelombang yang ketiga. Ini baru gelombang yang pertama nih, pelurunya masih tersebar di mana-mana, belum menyatu dalam satu kos-kosan yang sama, belum menyatu dalam kekuatan politik yang sama. Jangan-jangan di situ. Namanya orang luar Bang yang melihat dari jauh, bisa salah, bisa benar. Gimana Bang? Cocok kan? Biasanya begini, ini tidak menyinggung Silver ya. Biasanya peluru-peluru itu akan menyatu di dalam jabatan komisaris. Bismillah ya. Saya Sudah. Siapa yang mau nanya? Ada adik? Sekalian. Nanya-nanya. Oh, Ayo berdiri dong. Emang mahasiswa saya Pak. Iya berdiri. Sebenarnya di sini terima kasih sih udah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebenarnya basic aja nanyanya karena sebagai orang awam juga kenapa siap ada yang nanya soal masalah yang ijazah palsu itu sering dibahas itu kayak makin narasi yang ngapain sih bahas ijazah lagi gitu kan yang mungkin kerjanya udah nyata udah jelas gitu. Terus juga misalnya nih, itu memang benar adanya masalah di ijazah itu, apakah akan berdampak bisa bahaya banget gitu loh buat legitimasi presiden atau emang udah gak ada gunanya juga karena kan periodenya juga diselesaikan. Itu aja sih, aku pertanyaan juga sebagai orang awam aja. Iya, pertanyaan kamu menarik. Terima kasih ya. mau dijawab dulu. Jawab dulu. Closing statement apa jawab? Jawab sekaligus closing statement. Ya sebenarnya
saya nggak tertarik membahas terkait legalitas ya. Tapi karena ini lahir di ekosistem politik yang ada, bahkan merembet terjadi polarisasi, saya pikir yang memang disasar soal legitimasi politik. Dan percaya atau tidak, suka atau nggak suka, ya memang endgame-nya ya ke Mas Wapres, gitu ya. Dan memang melihat tadi yang disebut celah tadi, Mas Wapres kan memang cenderung terlihat aman ya, tidak terlalu banyak terlihat problematika kebijakan dan segala macam, sehingga itu meminjam insurance-nya itu Pak Jokowi, ya. Apalagi dilihat memang kesukaan terhadap Pak Jokowi juga masih tinggi, sehingga ini kemudian Pak Jokowi diseret oleh isu ini yang sebenarnya tujuan akhirnya, endgame-nya adalah Mas Gibran. Kalau saya, endgame ini harus mulai diakhiri oleh dua hal, Bang. Hal pertama adalah ya memperkuat posisi politik Mas Wapres ya, termasuk menjawab segala persoalan, segala tudingan. Karena kalau kita mau denial misalnya terkait tuntutan para purnawirawan, kan ada 3 kalau nggak salah. 4 ya. Ada legitimasi pencapresan, ya. Kemudian ada inkompetensi. Kemudian ada terkait Fufufafa. Kan sebenarnya ini sama satu lagi korupsi Pak Jokowi, keluarga Jokowi. Jadi yang sebenarnya ada ke Mas Gibran kan 3 yang bisa dimanfaatkan, dan bisa saja ini membuat Mas Gibran rebound, Bang. Kalau dia mampu menjelaskan secara apik ya. Ketimbang menjauhkan isu ini dan kemudian menjadikan sasaran semua ini ke Pak Jokowi. Saya pikir kalau ini masih libatkan ke Pak Jokowi akan makin panjang, ini akan mengorek luka lama. Bukan hanya ijazah, mungkin besok adalah mungkin surat nikah. Banyak hal lah, Bang. Itu lebih dalam, Abang lebih tahu. Jadi catatannya, Abang nih vocabnya 2. Janda sama menikah. Kenapa? Enggak betul. Itu Bang. Pertama soal posisi Mas Wapres untuk meneguhkan otoritasnya. Bahwa dia memang kalau mau nyerang dia untuk endgame siapa mau ngambil Wapres, harus serang ke saya. Dan saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Kemudian kalau dia mampu menjelaskan, saya pikir nggak menutup kemungkinan citra Mas Wapres yang sekarang udah 60 sekian bisa naik lagi. Ya. Kedua, karena ini liar, dibiarkan berkembang, orang ngelihatnya endgame-nya bukan cuma cawapres, Pak. Orang melihat apakah ada gontok-gontokan, apakah ini sebegitu menegangkan gitu, ya? Apakah ada ancang-ancang untuk capres malah di 2029, ya? Walaupun secara tadi disebut sama Kakak Adi Pray ini ya, bahwa melawan Prabowo ke depan itu semacam bunuh diri politik ya, karena memang ada approval rating masih cukup kuat, ya. Kemudian memang resistensinya agak minim sekarang. Yang resistensi besar kan hanya ke Pak Jokowi sama Mas Gibran. Saya pikir ini juga harus dijawab bahwa Mas Gibran juga belum memproyeksikan itu misalnya. Sehingga menutupi isu-isu yang berseliweran di mana-mana ini, Mas. Bang, gitu, Bang. Susahnya kita ini semuanya bukan orang Jawa ini. Sumatera juga. Sumatera juga, makanya cara Pak lu Madura, Masa nggak diakui? minta diakui juga lu. Ya adalah satu orang Jawa. Jawa swasta. Contohnya Madura tadi ya. Jawa swasta. Iya, jadi begini. Tadi kan penjelasan itu, kalau kita ini kan kepengen cepat-cepat menjawab. Ini susah orang Solo, Bos. Iya kan? Santai jadi ya, rileks aja. Nanti juga terjawab sendiri. Ini susahnya di situ. Kita mau cepat ya santai. Ya kan? Makanya Silver itu walaupun ya saya tahu dia kadang-kadang juga aduh kok kenapa lambat banget sih, harusnya begini, harusnya begitu. Iya kan? Gitu. Nah, silakan Bung. Tadi kepengen closing statement kita dari Bung Yosep. Mas Yosep. Ya, barangkali kalau terkait Pak Jokowi Anzih gitu ya, ada satu points of analysis yang saya kira kita nggak boleh tutup mata ya, bahwa faktanya sampai hari ini sejak November tahun lalu ya, sejak lengser, itu yang namanya wisata Jokowi itu konsisten terjaga loh. Dan itu generik, natural, bukan rekayasa kan. Semua pihak juga tahu itu gitu ya. Dan itu di-maintain dengan adanya memento atau
kenang-kenangan kaos yang terus diproduksi oleh pihak Pak Jokowi. Dari data yang bisa saya dapat itu rata-rata per hari biasa wisata Jokowi itu di Kutai utara itu hari biasa sekitar 200-300 itu pengunjungnya. Nanti weekend itu naik gitu. Saya nggak tahu Pak Sylvester mungkin bisa lebih mengkonfirmasi soal ini, tapi menurut saya itu fenomena yang disebut itu kan yang orang-orang datang ke rumah Pak Jokowi. Itu alami dari awal 20 Oktober. Waktu Pak Jokowi pulang, kebetulan saya saksinya, saya menjemput Pak Jokowi sampai ke rumahnya. Itu tanpa rekayasa sampai hari ini. Betul. Dan ini fenomena ini nggak ada di mantan presiden lain dan itu masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan saya kira itu points of analysis yang ada kaitannya dengan temuan LSI dan indikator terkait berapa angka 74-75% mereka nggak percaya soal ijazah palsu ini. Saya kira itu ada korelasinya. Dan itu saya kira juga dibaca dengan cermat oleh Pak Jokowi sendiri ya. Oke. Dan akan ketemu lagi di Solo ya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dan minggu ini ya. Saya kira hari Minggu ini. Sabtu rencananya. Acara Munas PSI ya. Ramai. Ya. Itu juga points of analysis saya kira. Iya. Sebenarnya antara Jokowi dengan Prabowo kan nggak ada problem. Ya. Jadi ingin memecah belah mereka ini agak susah nih. Gitu. Dan saya kira tujuannya kan itu tadi. Targetnya kan gitu. Soal Gibran. Kemudian bagaimana Jokowi dengan Prabowo itu pecah, ya kan? Nanti setelah ketemu di Solo ini agak kecewa lagi nih. Ternyata nggak berhasil kita ini kan gitu. Nah, kuciwanya makin besar lagi kan gitu. Nah, ini kita terakhir nih, betul-betul terakhir ini. Adi Praitno, jangan sampai saya tadi sudah bilang dia bukan orang Jawa, silakan ngomong orang. Ya, kalau kita bersepakat untuk meyakini bahwa yang disebut dengan agenda besar oleh Jokowi adalah sebagai upaya untuk mengamputasi langkah politiknya ke depan, saya termasuk salah yang memprediksi soal Jokowi. Saya selalu mengatakan dengan satu keyakinan bahwa siapapun di negara ini, kalau sudah lagi tak jadi presiden, tak lagi menjadi pejabat publik, biasanya dia lemdak. Tidak diperhitungkan, suaranya nggak didengar, tidak sakti dan tidak ada magnetnya. Dengan pernyataan ini, kita hampir meyakini bahwa Jokowi untuk 2029 ternyata juga diperhitungkan. Sekalipun saat ini bukan lagi presiden, bukan ketua umum partai, tidak pakai jaket partai apapun, tapi masih dinilai punya kekuatan untuk memberikan satu kompetisi yang relatif berimbang lah untuk 2029. Entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres nantinya yang akan didesain. Karena bagi saya bicara Jokowi itu bukan hanya Jokowi secara personal, tapi per hari ini replika politik Jokowi ada di Gibran. Apapun suka tidak suka, dibully tidak dibully, macam-macam lah pokoknya caci makiannya itu di medsos. Per hari ini Gibran itu adalah wakil presiden. Dan kalau kita membaca survei-survei, di bawahnya Prabowo yang dikenal itu adalah Gibran, bukan yang lain. Itu adalah bekal yang diperhitungkan. Karena kita tahu bicara tentang keterkenalan, popularitas di negara kita, biasanya wakil presiden itu ya di bawah presiden. Prabowo baru wapres, baru yang lain. Jadi bonus dari posisi politik Gibran sebagai wakil presiden adalah bonus yang memang tidak bisa dibantah sebagai bekal untuk mempersiapkan pertarungan di masa-masa yang akan datang. Problemnya adalah per hari ini ke Gibran, memang sentimennya agak negatif. Tapi dalam politik, kecanggihan untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, itu adalah pekerjaan yang sangat biasa, sangat mungkin dilakukan. Karenanya, tergantung Bang Sylvester, tergantung relawan-relawan politik Jokowi yang lain. Apakah sentimen negatif yang komentarnya itu 15.000 hari ini itu negatif bisa berubah secara positif? Tentu butuh konsultan yang tidak kaleng-kaleng. Mas Adi. Saya nambahin Istilahnya masuk. Saya boleh nambahin sedikit Pak Mas Adi Praitno yang di poin itu, poin terakhir. Saya hanya nambahin telunjuk Pak Prabowo di 29 sama 2034 itu menentukan. Iya. Siapa yang ditunjuk oleh Pak Prabowo? Saya kira itu penting ya. Beda sedikit dari Mas Adi. Harus dong. Kalau beda. saya melihatnya sebetulnya antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi sebetulnya ini kan ada kalkulasi politik juga. Iya. Jadi dan keberlanjutan kasus ijazah ini Pak Prabowo penting di situ. Ya kan?
Nah, saya kira ini juga akan berakhir dengan negosiasi politik juga. Karena suka tidak suka, Pak Prabowo ini ada di bawah bayang-bayang Jokowi sebetulnya. Jadi ke depan memang di satu sisi Prabowo butuh, dia ingin menegaskan dirinya juga. Artinya ruang tengahnya itu pasti negosiasinya ya peran daripada Gibran ke depan mungkin tidak sekuat narasi awal ya. Kita lihat Pak Jokowi, Gibran cukup dominan, orang-orangnya masih cukup banyak di lingkaran Pak Prabowo. Nah, saya kira ini jadi posisi yang aman itu akan di situ nanti negosiasinya saya kira. Ya, kalau saya berpikir justru lain lagi nih. Ini sintesanya dari kalian berdua ya. Jadi apa? Saya pikir Pak Prabowo ini tidak terlalu berpikir terlalu jauh. Ya, tentang tadi apakah dia harus melakukan negosiasi, konsolidasi, ataupun dengan case ini dia akan terjebak, akan terintimidasi karena dia ini dengan tadi istilahnya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo ini orangnya kan nggak mau mikir yang gitu-gitu. Pokoknya gua jalan aja lah ya. Kalau Pak Jokowi mau dukung, senang-senang aja kan gitu. Itu pikirannya seperti itu sebenarnya. Jadi tidak terlalu politiking gitu loh. Tidak terlalu politiking sehingga dia ya sudah kita jalan aja. Siapa yang mau bantu saya, ayo. Yang nggak mau bantu ya urusannya kalau fitnah ada polisi, ada jaksa, ada BIN, ada macam-macam. Kan gitu. Nah, jadi saya kira kita tutup dulu ya ini. Saya belum. Tadi udah tadi. Belum, Bang. Sebenarnya sejak ngomong pertama itu sudah closing. Karena gini, Bang. Ya ngomong. Silakan. Jadi saya sepakat sama Mas Bang Adi dan sama Septa, juga semuanya lah. Intinya Bapak gini. Memang sebenarnya kalau menurut saya kemarin pernyataan Pak Jokowi bahwa ada agenda politik tertentu, agenda besar politik, itu adalah closing statement dari Pak Jokowi. Kenapa saya bilang closing statement? Karena dua isu, yaitu pemaksulan dan juga isu ijazah palsu ini sudah game over. Sudah game over, ya kan? Isu pemaksulan ada 4 alasan tadi. Fufu Fafa itu tidak terbukti sampai saat ini secara hukum. Bisa-bisa punya Roy Suryo, ya kan? Yang kedua, atau Pak Prabowo-nya tidak menanggapi. Tidak menanggapi ya, termasuk keluarganya Pak Prabowo. Yang kedua mengenai konstitusi, kan udah selesai. Ya kan? Putusan MK 90 itu sudah final and binding. Putusan MK sudah dianulir waktu Pak Usman menggugat di Petun. Sudah diadakan sengketa Pilpres di antara 01, 02, 03, yang mana 01 dan 03 dengan begitu banyak jagoan hukumnya tidak mampu membuktikan. Bahkan MK memenangkan Prabowo Gibran 02. Terus ada lagi gugatan di Petun juga, ya kan, oleh salah satu profesor dari PDIP, itu juga nggak ditolak gitu loh. Ya kan, bahkan sudah dilantik dan di sekarang tidak ada pelanggaran konstitusi apapun. Jadi ini udah selesai semua gitu loh. Ya, mengenai konstitusi itu. Masalah kepatutan, kita lihat sekarang mungkin kalau sekarang ini dari LSI melakukan survei ulang, Bang, akan berubah. Kenapa? Kalau kemarin posisi Mas Gibran termasuk yang Pak Jokowi bilang kepada saya, mengatakan bahwa ojo kemajon. Jadi Mas Gibran ini terkungkung hanya sebagai pemain cadangan. Tapi kemarin kita lihat ketika Pak Prabowo sudah keluar negeri, Mas Gibran melakukan acting as a president. Ya kan? Kemarin bagaimana Mas Gibran sama Ibu Titi Soeharto menerima teman-teman TNI Polri itu yang ada salah satu saresehan lah dan keliling kemana-mana. Ini kalau ini menurut saya di survei ulang berubah. Jadi intinya Bang, saya juga sepakat bahwa ada Mayor TD di situ, bisa aja Bang. Bisa. Kita nggak tahu nih, Pak Prabowo ini orang yang tulus, ya kan? Dan menurut saya beliau akan paling tidak akan minta izin dari Pak Jokowi juga untuk maju 2029. Seperti yang kemarin Bang. Karena apa?
Bang, nggak gampang Bang, orang yang memberikan hadiah Jenderal Bintang 4. Terus Pak Jokowi menjadi kingmaker, endorse ya. sebagai presiden, ini nggak gampang. Dan saya tahu persis Pak Prabowo nggak akan lupa itu. Dan apabila Pak Prabowo ini, tapi kita bilang tadi, bisa juga Mas Gibran, Mayor Teddy. Kita nggak tahu ini politik. Iya. Ya kan, AHY bisa juga sama. Nah, kita lupa tadi ngomong Ganjar Pranowo sama Anies Baswedan. Jangan sampai kita berpikir bahwa mereka gelandangan politik. Tidak juga. Besok-besok ini bisa juga Anies Baswedan, AHY. Kenapa tidak? Politik. Ya kan? Bagaimana kita lihat kemarin? AHY, ya kan, pergi open house Lebaran ke rumahnya Anies. Dan kita harus ketahui bahwa Pak Jokowi, saya orang yang mengatakan bahwa orang mengatakan Pak Jokowi perlu partai, Pak Jokowi harus partai. Saya Sylvester mengatakan Pak Jokowi tidak perlu partai. Karena apa? Beliau didukung oleh rakyat. Partai yang membutuhkan Pak Jokowi. Sekarang ini Pak Jokowi tenang-tenang, santai-santai. Isu ijazah palsu dan juga isu akan game over. Tinggal kita lihat drama telenovela Roy Suryo CS yang nantinya dari naik sidik, tersangka, terdakwa, dan juga menjadi tahanan nanti. Intinya itu. Kita lihat aja drama ini. Ya kan? Mau kita ketawa atau kita menangis. Tapi intinya bahwa harus kita ketahui sekarang bahwa sampai saat ini Pak Jokowi tidak pernah masuk partai apapun, Bang. Bahkan sudah ditawari oleh Pak Prabowo masuk Gerindra nih. Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Masuk Golkar, masuk PAN, PSI kemarin. Saya yang membantah, Ade Armando bilang apa? Dia orang PSI kan. Dia yakin 99,9% Pak Jokowi masuk partai. Saya 100% Sylvester Matutina mengatakan Pak Jokowi nggak akan masuk partai. Kenapa? Pendukung Pak Jokowi ini hampir di semua partai, Bang. Rugi. Gitu loh. Ya kan? Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa beliau akan ngomong cucu. Tapi tentunya beliau akan mendukung agar Pak Prabowo dan Mas Gibran berhasil. Yang butuh partai itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Jokowi udah kepentingan, nggak bisa nyalon lagi, gitu. Jadi dari saya pikir bahwa oke, kita sebagai anak bangsa, mari kita terus menerus memberikan kebenaran dan pencerahan buat bangsa ini. Kita tinggalkan, ya kan, isu-isu yang sesat, isu-isu yang mengadu domba buat anak bangsa. Harusnya, makanya kemarin orang bilang, loh kok Pak Jokowi masih berpolitik? Bukan. Ini mereka-mereka yang nggak waras ini yang menyerang Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan matahari kembar. Ya kan? Makanya kami yang saat ini kemarin relawan Pak Jokowi sudah melebur menjadi relawan Prabowo Gibran. Gitu loh. Makanya kami muncul untuk membela kebenaran untuk anak cucu, untuk bangsa kita. Intinya itu, Bang. Iya, lompatnya cepat itu dari Jokowi ke Prabowo Gibran. Enggak, karena kami kan memenangkan Prabowo Gibran. Ya, harus dong, kalau enggak. Saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Tapi Pak Jokowi itu tetap ada, Bang, di kita sebagai pembina kita, gitu loh. Jadi bukan kita mau menjilat Pak Prabowo, memang kita memenangkan Prabowo Gibran. Mau ngomong apa? Iya. Nggak bisa dibantah. Secara praktis ya. Jadi kalau saya, Bang, di sini ada Pak Prabowo, di kanan dada saya, di sini Pak Jokowi, di tengah merah putih, Bang. Oh, saya kira di tengah, saya pikir di tengah Gibran, bukan ya, merah putih. Oke. Saya kira ini udah hampir 7:15, panjang sekali kita ini, baru sekali ini hampir 2 jam. Seru. Ya. Terima kasih ya, Bung Yosep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sama-sama. Dari mahasiswa semuanya, kawan-kawan yang hadir semuanya. Aduh, mantap.